Pada tahun 1950, aspirin ini masuk dalam Guinness Book of Records. Ini berasal dari asetil, dan spir berasal dari bagian pertama Spirea ulmaria dari tanaman. Halo, saya Agri. Selamat datang di channel Setengah Kertas. Senyawa alami dari tumbuhan yang dipergunakan sebagai obat sudah lama tersedia semenjak awal mula peradaban manusia. 4.000 tahun yang lalu, bangsa Sumeria, sadar atau tidak sadar, mereka sudah membuat sebuah penemuan yang mana merupakan cikal bakal zat aktif atau senyawa obat yang nantinya akan kita bahas. Pada zaman itu, bangsa Sumeria ini mengolah kulit dari pohon tertentu dan kemudian memakannya, maka nyeri yang dirasakan itu hilang. Namun tak banyak yang tahu bahwa tanaman yang digunakan bangsa Sumeria ini merupakan langkah awal dari perkembangan pengobatan dunia sekarang. Namun karena keterbatasan masyarakat pada saat itu, sehingga mereka tidak tahu kandungan yang membantu proses penyembuhannya. Padahal tanaman yang digunakan bangsa Sumeria pada saat itu rata-rata mengandung zat aktif yang kita gunakan sekarang. Salah satunya adalah aspirin. Nah, nanti kita bahas lebih detail lagi bagaimana sih sejarah penemuan aspirin ini. Nah, aspirin ini umumnya ditemukan di pohon wilau, atau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya pohon dedalu atau gandarusa. Jujur ya, saya nggak pernah dengar pohon ini sebelumnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tanaman atau tumbuhan inilah yang mengilhami pengobatan bangsa Sumeria, Mesir kuno, dan Yunani kuno pada saat itu. Sekitar 400 tahun sebelum Masehi, Hippocrates yang merupakan seorang dokter dari Yunani dan sekarang dianggap sebagai bapak kedokteran, menyarankan untuk mengkonsumsi hasil olahan dari kulit pohon wilau. Itu untuk pereda nyeri. Dan untuk ibu hamil yang mau melahirkan dibuatkan dalam bentuk teh dari hasil seduhan dari daun pohon wilau. Namun dibutuhkan lebih dari 2000 tahun untuk menggali senyawa yang terkandung di dalam pohon tersebut secara menyeluruh. Pada pertengahan abad ke-18, seorang peneliti dari Inggris, Edward Stone, melakukan percobaan hampir 5 tahun hanya untuk membuktikan bahwa bubuk dari kulit pohon wilau ini yang dikonsumsi itu dapat menurunkan demam, nyeri, inflamasi, dan itu dituangkan dalam tulisannya. Penggunaannya itu kan masih dalam bentuk bubuk ya, jadi masih ada kemungkinan senyawa-senyawa di dalamnya. Nah, sehingga alasan inilah yang membuat para peneliti ingin mencari tahu senyawa apa sih yang terkandung di dalam bubuk ini. Makanya pada tahun 1826 itu peneliti dari Italia, Brugnatelli dan Fontana beberapa kali melakukan percobaan untuk mencari tahu senyawa apa sih yang terkandung dalam bubuk ini. Namun itu tidak berhasil. 2 tahun berselang, Profesor Farmasi dari Universitas Munich, Jerman, itu berhasil mengidentifikasi senyawa tersebut dengan cara memurnikan. Nah, senyawa ini diberi nama salisin. Saat itu para dokter menggunakan hasil temuan ini untuk mengurangi gejala demam, nyeri, dan radang pada pasiennya. Oh iya, salisin itu berasal dari nama salix yang diambil dari bahasa Latin willow. Kan salisin tadi itu hasil temuan dari pohon willow. Setahun kemudian, apoteker dari Prancis, Henry, membantu proses pemurnian kembali dalam bentuk kristal. Jadi salisin tadi ini sudah dimurnikan, dibuat lagi dalam bentuk kristal. Pada tahun 1834, salah satu apoteker dari Swiss, Johann, ini membuat atau menemukan isolat baru dari tanaman lain, yaitu meadowsweet. Nah, di mana meadowsweet ini memiliki kemampuan yang serupa dengan pohon willow dalam hal mengobati nyeri, mengurangi gejala demam, dan untuk radang. Perkembangan penemuan senyawa ini masih terus berlanjut. Tepatnya pada tahun 1838, seorang peneliti bernama Raffaele itu berhasil menemukan bahwa salisin ini adalah glikosida.
Bagi yang belum tahu, glikosida ini terdiri dari glikogen dan aglikogen. Nah, glikogen ini merupakan gula dan aglikogen ini merupakan non-gula. Peneliti asal Italia ini berhasil memecah salisin menjadi asam salisilat. Temuan senyawa ini kemudian dikembangkan karena penggunaannya pada saat itu masih ada efek yang merugikan. Sehingga pada tahun 1953, Charles merupakan peneliti yang berhasil mensintesis asam salisilat ini menjadi asam asetil salisilat. Namun, Charles itu tidak berhasil mengidentifikasi strukturnya. Karena strukturnya belum berhasil diidentifikasi, makanya belum menarik perhatian pada saat itu. Jadi masih terfokus pada asam salisilat tadi yang sudah jelas, yang sudah dimurnikan, strukturnya sudah ada. Asam salisilat yang didapatkan tadi itu kan merupakan hasil isolat dari kulit pohon bilau, di mana para peneliti-peneliti kimia menginginkan hal baru tapi bukan dari bahan alam. Sehingga profesor kimia bernama Hermann Kolb ya. Intinya Pak Hermann ini berhasil mensintesis dan menemukan struktur yang serupa asam salisilat dari natrium fenat dan karbon dioksida pada tahun 1859. Nah, karena penemuan Pak Hermann ini yang berasal dari sintesis dan sebelumnya tadi ditemukan dari bahan alam, sehingga terjadi perang harga nih. Sintesis yang didapatkan Pak Hermann itu diproduksi di salah satu industri dan di bahan alam ini juga diproduksi. Namun diklaim bahwa yang ditemukan Pak Hermann ini cenderung lebih murah dibanding dengan yang bahan alam tadi. Temuan ini sudah dimulai digunakan di masyarakat pada saat itu. Namun ya namanya penemuan pasti masih ada kekurangan. Nah, sehingga pada saat itu masih ada efek-efek yang cenderung negatif yang belum diterima di masyarakat. Terlepas dari efek negatif yang dimunculkan, senyawa ini ya mau tidak mau masih terus digunakan. Nah, sehingga pada tahun 1890-an, salah satu perusahaan farmasi yaitu Bayer mengutus ahli farmakologis untuk meneliti senyawa ini. Ahli farmakologis yang diutus itu adalah Siebel, di mana Siebel ini dalam 2 tahun terakhir itu melakukan riset pada senyawa tersebut. Namun karena kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan untuk lanjut karena TBC, maka risetnya ini terhenti. Walaupun penelitian Siebel atau riset Siebel ini berhenti, tapi tidak terbuang percuma begitu saja, karena pihak dari Bayer ini mengirim kembali salah satu peneliti muda, yaitu Felix Hoffmann yang masih berusia 29 tahun. Nah, si Felix inilah yang mengembangkan metode baru untuk menemukan senyawa yang dinilai lebih ditoleransi dan efek negatifnya itu cenderung lebih sedikit dibanding dengan salisilat tadi. Senyawa ini diberi nama asam asetil salisilat. Kebetulan pada saat itu Bapak Felix Hoffmann ini mengidap penyakit reumatoid, di mana sebelum Felix menemukan senyawa asam asetil salisilat ini, Bapak Felix ini menggunakan senyawa salisilat tadi. Namun karena tidak ada perbaikan yang signifikan dari kondisi Bapak Felix yang membuat Felix khawatir, dan dengan salah satu alasan itulah beliau ini, si Felix, mencoba menemukan senyawa yang lebih mudah ditoleransi dan memiliki efek negatif yang lebih sedikit. Sebenarnya di balik keberhasilan dari Felix menemukan asam asetil salisilat ini juga ada kontribusi dari Arthur. Arthur ini juga merupakan bagian dari Bayer. Felix berhasil mensintesis asam asetil salisilat dalam bentuk murni dan stabil ini tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1897. Namun ini bukan merupakan percobaan pertama. Ingat nggak tadi Charles pada tahun 1853 yang berusaha untuk mencari
asam asetil salisilat ini. Namun karena tadi strukturnya tidak ditemukan dan masih dianggap tidak murni, tidak stabil, makanya belum ada ketertarikan untuk membahas lebih detail pada saat itu. Nah, sehingga si Felix inilah yang berhasil mensintesis asam asetil salisilat dalam bentuk murni dan stabil. Dresser yang merupakan kepala laboratorium farmakologi Bayer pada saat itu menguji hasil temuan Felix ke dirinya sendiri. Nah, selain ke dirinya sendiri, juga melakukan beberapa rangkaian eksperimen di hewan uji. Dia melaporkan penggunaan asam salisilat ini dapat membantu mengurangi rasa nyeri, inflamasi, dan demam yang dipublikasikan di salah satu artikel pada saat itu. Senyawa ini juga dilakukan uji coba pada pasien di salah satu rumah sakit dan dibandingkan dengan asam salisilat tadi. Ternyata hasil yang dimunculkan atau hasil yang didapatkan itu memang asam asetil salisilat ini memiliki benefit atau manfaat yang lebih besar dan efek negatif yang lebih kecil dibanding dengan asam salisilat. Senyawa yang ditemukan Felix ini merupakan obat sintesis pertama pada saat itu. Penemuan Felix Hoffmann didaftarkan oleh Bayer dengan nama aspirin pada tanggal 1 Februari 1899, di mana A ini berasal dari asetil dan spir berasal dari bagian pertama Spirea ulmaria dari tanaman meadowsweet, tanaman dari mana asal salisilat awalnya diisolasi. Setelah itu aspirin berhasil dipatenkan pada tanggal 6 Maret 1899 dan aspirin ini juga sangat identik dengan nama asam asetil salisilat. Tanpa menunggu lama di tahun yang sama, Bayer mulai memproduksi aspirin dalam bentuk bubuk, jadi dalam bentuk puyer. Kemudian disebarkan dalam bentuk paket-paket kecil ke dokter, ke apoteker, ke rumah sakit pada saat itu. Ini merupakan salah satu strategi Bayer supaya dokter yang menggunakan obat ini ke pasiennya nantinya akan memberikan dampak atau feedback dalam bentuk publikasi. Dan ternyata, boom, aspirin pada saat itu dinilai efektif dalam pengobatan pasien di rumah sakit. Jadi publikasi tentang aspirin ini mulai bermunculan, publikasi yang artian positif. Ketika hasil positif datang, Bayer mulai mengamankan hak paten dan merek dagangnya karena perusahaan-perusahaan lain itu mulai melirik nih si aspirin karena memang pada saat itu aspirin sangat digemari. Dan Bayer juga udah mulai membuka cabang di Inggris, di Amerika Serikat dan mempatenkan atau mengenalkan si aspirin ini di masyarakat Inggris dan masyarakat Amerika Serikat. Hak paten di Inggris dan di Amerika Serikat sebenarnya sempat mengalami kontroversi. Jadi ada masalah, namun masalah ini bisa terselesaikan sehingga hak paten di Inggris dan di Amerika Serikat terkait aspirin itu bisa diterima. Pada tahun 1904, karena persaingan sudah mulai meningkat nih, baik itu ilegal maupun legal, Bayer ini berusaha mencari jalan gimana caranya bubuk aspirin ini diselamatkan. Nah, dengan salah satu cara, wow ayam, it's okay bro. Dengan salah satu cara membentuk tablet dengan cap logo Bayer. Nah, selain untuk takaran dosisnya lebih tepat, dan ini juga menghindari pemalsuan. Dengan pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, Bayer kehilangan hak merek dagangnya. Setelah pasukan sekutu, dalam artian ini Amerika Serikat, merampas dan menjual asetnya ke salah satu perusahaan Sterling Drug Inc. pada tahun 1918 dengan harga 5,3 juta. Setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua berakhir, maka obat ini mulai dicari tahu bagaimana sih cara kerja secara farmakologisnya, karena kan sebelumnya itu digunakan ya begitu saja, ditemukan kalau ini dapat mengurangi nyeri, mengurangi radang, mengurangi demam, tapi secara pasti kerjanya itu belum diketahui. Pada tanggal 23 Juni 1971 di jurnal Nature,
Vane dan Piper, peneliti asal Swedia dan Inggris, mengemukakan bahwa aspirin bekerja dengan cara mengganggu produksi senyawa bernama prostaglandin, di mana prostaglandin ini mengatur pengiriman sensasi nyeri dan radang. Penelitian selanjutnya itu menunjukkan bahwa aspirin juga bekerja dengan menghambat siklooksigenase. Jadi menghambat salah satu enzim yang bertanggung jawab untuk mengubah asam arachidona menjadi prostaglandin. Pada tahun 1982, penelitian itu mengantar peneliti mendapatkan hadiah Nobel bidang kedokteran. Dalam perkembangannya, penggunaan aspirin ini mulai memunculkan efek-efek yang kurang menguntungkan ke pasien. Nah, salah satunya adalah terjadi perdarahan di otak, di usus, dan bahkan untuk penggunaan anak-anak itu ada yang disebut dengan Reye syndrome. Reye syndrome ini sendiri merupakan penyakit yang langka tapi fatal bagi anak-anak karena terjadi gangguan pada hati dan otaknya. Pada akhir abad ke-20, aspirin ini mulai dibayangi. Jadi kesuksesannya itu mulai dibayangi oleh beberapa obat yang sama dengan aspirin. Nah, obat yang dimaksud ini adalah paracetamol yang kemarin kita sempat bahas. Selain paracetamol, ibuprofen juga berkontribusi sebagai saingan dari aspirin. Karena kenapa? Karena efektivitasnya hampir sama, namun efek samping yang dimunculkan ibuprofen dan paracetamol itu cenderung lebih sedikit dibanding aspirin. Namun ternyata seiring perkembangannya, aspirin ini mulai diteliti kembali. Jadi bukan efek analgesiknya, ternyata ada efek lain yang bisa dimunculkan oleh aspirin, yaitu efek antitrombotik atau pengencer darah. Nah, ini mulai diteliti dan membuat aspirin mendominasi kembali. Tahun 1986, karena tadi banyaknya publikasi-publikasi terkait aspirin, entah negatifnya ataupun publikasi yang positif. Oleh karena itu FDA itu memberikan label peringatan pada aspirin. Tadi kan hak paten aspirin ini dibeli ya di salah satu perusahaannya itu Sterling. Nah, ternyata pada tahun 1994 Bayer kembali membeli si hak patennya. Agak gimana ya, maksudnya mereka yang buat, mereka yang mempatenkan karena tadi adanya peristiwa Perang Dunia Pertama dan kedua itu yang memaksa si Bayer ini harus melepaskan hak patennya dan dirampas untuk dijual ke Sterling, dan kemudian Bayer kembali membelinya dengan harga yang cukup fantastis, yaitu 1 miliar US dollar. Nah, sampai sekarang aspirin masih digunakan, walaupun saya sebenarnya di sini mengingatkan diri saya sendiri sebagai pengguna obat yang baik dan benar itu ya mengikuti instruksi yang memang kompeten di bidangnya, seperti instruksi dokter, apoteker, perawat, ataupun tenaga medis yang memang yang handal, yang lebih tahu. Karena kan bukan berarti obat dijual bebas adalah obat yang memiliki efek samping yang sedikit, enggak. Ketika misalkan obat itu digunakan tanpa takaran yang sesuai dari instruksi yang memang handal di bidangnya, maka itu bisa berdampak yang berbahaya buat kita sendiri, seperti itu. Selain itu, aspirin juga pernah disebutkan dalam novel oleh penulis ternama seperti Thomas Mann, Graham Greene, Edgar Wallace, Kafka, dan penulis-penulis lainnya. Pada tahun 1950, aspirin ini masuk dalam Guinness Book of Records, yang merupakan obat yang paling populer sebagai obat penghilang rasa nyeri pada saat itu. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.